Oke, teman-teman, because this is our very first meeting, I'd like to introduce myself. Ya, jadi karena hari ini hari pertama kita program, jadi saya mau perkenalkan sedikit tentang saya sendiri. So, my name is Priski Abimanyu Isnain. Usually my friends call me Priski, but my members at Kampu Inggris Pare usually call me Mr. P. Ya, jadi kalau di teman-teman biasanya memanggil saya Priski, but tapi teman-teman saya di kampung Inggris atau member-member biasanya manggilnya Mr. P ya, teman-teman. But I don't recommend you to watch I mean to browse my photos on Google using that name. Tidak disarankan untuk mencari foto saya di Google menggunakan nama Mr. P ya, karena nanti yang keluar bukan muka saya, teman-teman. And I've been teaching English for around 10 years. Jadi saya sudah mengajar bahasa Inggris kurang lebih 10 tahun. But I started teaching TOEFL maybe 2 years ago. Nah, tapi kalau saya belajar untuk ngajar TOEFL dan belajar TOEFL saya baru 2 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang saya juga masih belajar, teman-teman. Jadi di sini nanti kita belajar bareng, oke? Nggak ada tutor, nggak ada member. Yang penting kita feel free to ask me anything. Nanti kalau saya nggak tahu jawaban yang pertanyaan teman-teman, akan saya jadikan PR, saya carikan sampai ketemu di pertemuan berikutnya akan saya sampaikan jawabannya seperti itu. Intinya teman-teman tanyakan aja apapun yang bikin teman-teman penasaran tentang yang dipelajari hari itu, seperti itu. Kemudian ya, I'm from Pare, I'm originated in Pare, guys. Kemudian ya, I think that's all about me. Um, Besides me, jadi selain saya memperkenalkan saya sendiri, saya mau memperkenalkan apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan ya. Jadi TOEFL ITP. Nah, tapi sebelumnya kita belajar dulu apa sih TOEFL itu? So, what is TOEFL? Oke, jadi TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kepanjangannya adalah tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Karena di Indonesia bahasa Inggris itu masih bahasa asing ya, teman-teman. Karena bahasa pertama atau mother tongue itu masing-masing dari kita beda-beda tergantung dari mana kita berasal, ya kan? Sebentar, Kak, maaf jaringan internet saya tidak stabil. Saya mau live saja dulu. Nanti saya recordingnya saja. Oke, nggak apa-apa. Nanti teman-teman juga bisa misalkan nanti udah mencari tempat yang lebih enak koneksinya, ikut yang sesi malam nggak apa-apa. Karena nanti setiap hari ada 2 sesi, Miss ya. Ada sesi malam dan sesi sore. Nanti sesi malam jam 7 WIB seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi itu apa bahasa Inggris di negara kita itu bahasa asing ya, teman. Bahasa pertama atau mother tongue kita itu adalah bahasa daerah kita masing-masing. For example, as for me, my mother tongue is Javanese. Jadi bahasa pertama saya adalah bahasa Jawa. Karena saya dari Jawa Timur seperti itu. Kemudian our second language is our national language. Jadi bahasa kedua kita itu adalah bahasa nasional kita, bahasa negara kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi walaupun kita bisa berbeda wilayah, berbeda daerah, kita tetap bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah tadi, itu kita menyebutnya adalah bahasa asing. Contohnya teman-teman mungkin ada yang pernah belajar di pondok, itu belajar bahasa Arab, Arabic. Nah, itu juga bahasa asing kalau di Indonesia ya. Sama kayak bahasa Inggris juga. Nah, tesnya itu salah satu namanya adalah TOEFL ini, teman-teman. Oke. Dan yang membuat TOEFL ini bukan orang Indonesia ya. TOEFL ini buatan asli Amerika. Nama lembaganya adalah ETS atau Educational Testing Service. Oke, dan dia sudah ada sejak tahun 1964. Kemudian jenis tesnya yang populer ya, teman-teman. Di Indonesia itu ada 2, yaitu TOEFL ITP sama yang TOEFL IBT. Nah, ITP stands for Institutional Testing Program. Jadi tes ini biasanya hasilnya atau sertifikatnya itu untuk kepentingan institusi, ya entah itu institusi kerja atau pendidikan. Nah, kemudian di ITP ini nanti yang diteskan itu hanya sebatas comprehension, teman-teman. Comprehension itu pemahaman. Jadi seberapa teman-teman bisa memahami entah itu tulisan atau percakapan dalam bahasa Inggris. Bukan disuruh menggunakannya, hanya memahami saja. Jadi kalau teman-teman dengerin sama baca dalam bahasa Inggris itu teman-teman paham apa enggak? Seberapa teman-teman paham? Nah, seperti itu. Itu adalah comprehension. Nah, untuk skor range-nya atau rentang nilainya nanti, teman-teman itu adalah 310 sampai 677. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nggak datang atau misalnya salah semua itu sebenarnya teman-teman masih tetap dapat skor, yaitu 310.
Nah, nanti kalau misalkan teman-teman benar semua atau perfect, nilainya itu adalah 677. Memang nanggung ya, teman-teman. Kenapa nggak sekalian 700? Itu banyak banget yang tanya ke saya. Tapi memang saya juga nggak tahu, nggak ada juga di bukunya itu kenapa kok 677. Tapi yang pasti, mereka menggunakan skala, teman-teman. Jadi mereka menggunakan konversi nilai. Jadi memang kalau misalnya di listening, itu salah sekian atau benar sekian, nanti nilainya sekian. Di structure itu misalkan benar sekian, itu nanti nilainya sekian dan seterusnya, seperti itu. Kemudian selain ITP, TOEFL itu juga ada yang IBT yang populer ya, teman-teman, atau Internet Based Test. Ini mirip kayak IELTS, hanya beda pembuatnya saja. Oke. Nah, kalau yang TOEFL IBT ini mirip kayak IELTS, skornya itu 0 sampai 120. Jadi kalau teman-teman benar-benar nggak datang atau fail, itu benar-benar 0, teman-teman. Nah, kalau perfect, nanti teman-teman native like tingkatannya ya, itu nanti 120. Dan untuk IBT ini yang diteskan sama kayak di IELTS, yaitu skill dan mastery. Jadi kemampuan teman-teman dan keterampilan teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini nanti ada ngomong sama nulis dalam bahasa Inggris. Tapi kalau di ITP enggak. Nah, untungnya yang kita akan pelajari di program singkat ini nanti adalah yang ITP, teman-teman. Karena di Indonesia ini yang masih populer, yang masih banyak digunakan itu ITP. Dan juga untuk beberapa negara Asia ya, itu masih ITP. Nah, di ITP ini nanti yang diteskan apa aja, itu ada 3. Yang pertama ada listening. Oke, di listening ini nanti teman-teman akan dites seberapa teman-teman bisa memahami bahasa Inggris melalui percakapan yang teman-teman dengarkan. Dalam bahasa Inggris tentunya ya. Nah, nanti setiap soal teman-teman hanya punya waktu 12 detik. Dan total soalnya atau jumlah soalnya itu adalah 50 soal yang dibagi ke dalam 3 parts. Nah, nanti kalau listening sudah selesai, nanti teman-teman akan lanjut ke section berikutnya yaitu structure. Atau mungkin teman-teman familiarnya dengan grammar ya. Jadi structure ini sama dengan grammar. Nah, di structure ini nanti teman-teman dikasih waktu 25 menit untuk menyelesaikan 40 pertanyaan. Yang mana 40 pertanyaan itu nanti dibagi ke dalam 2 bagian. Yaitu bagian A, itu nomor 1 sampai 15, namanya sentence completion. Atau teman-teman disuruh melengkapi bagian kalimat yang hilang ya. Kemudian part B itu nanti error analysis nomor 16 sampai 40. Nah, itu teman-teman disuruh mencari yang salah di kalimat ini yaitu yang mana seperti itu. Oke. Kemudian setelah struktur selesai, teman-teman akan lanjut ke bagian terakhir, ke section terakhir yaitu reading. Nah, di reading nanti teman-teman hanya dikasih waktu 55 menit dan total soalnya 50 pertanyaan. Oke. Nah, nanti akan mempelajari trik dan tipsnya ya dan strategi menjawab supaya teman-teman nanti bisa menyingkat banyak waktu ketika teman-teman tes. Jadi tidak perlu lama-lama, kalau sudah nemu strateginya insya Allah gampang banget teman-teman untuk mengerjakan TOEFL ini. Kemudian pertemuan kita nanti atau program kita nanti akan kita tempuh dalam 1 bulan ya atau 4 minggu. Yang mana hari Sabtu Minggu kita off, jadi kita 1 minggunya hanya punya 5 pertemuan, hari Senin sampai Jumat aja. Nah, jadi hanya punya 20 meeting ya. Nanti hari pertama sampai hari ke-10 kita fokus dulu ke structure ya teman-teman. Dan di structure nanti yang kita pelajari itu yang pertama hari ini ya, itu subjek predikat. Kemudian hari kedua besok kita akan belajar conjunction atau kata hubung. Kemudian hari ketiga kita akan mempelajari lebih jauh mengenai kata kerja, yaitu pasif sama aktif. Hari keempat itu kita akan belajar bentuk kalimat ya, sama hari kelima itu kita akan belajar bentuk kalimat. Bentuk kalimat yang pertama kita pelajari adalah inversion. Kalimat kedua bentuknya yang kita pelajari adalah double comparatives. Kemudian hari ke-6 sampai hari ke-8 kita akan lanjut ke phrasing. Phrasing itu kita belajar frase ya teman-teman. Hari ke-6 kita akan belajar dengan kata sifat atau adjektif. Hari ke-7 kita akan kenalan dengan kata keterangan atau adverb. Dan hari ke-8 kita akan belajar tentang paired words atau gandengan kata. Hari ke-9 kita akan kenalan dengan struktur bagian kedua yang namanya error analysis. Jadi nanti hari pertama sampai hari ke-8 kita tidak berlatih untuk mencari kesalahan di kalimat dulu ya. Kita kenalan dulu dengan apa yang dibutuhkan dan di mana tempatnya masing-masing bagian kalimat tersebut. Kemudian hari ke-10 nanti ada supplementary kedua, yaitu anak kalimat atau dependent clause. Jadi kita fokus dulu ke structure ya, teman-teman. Kemudian hari ke-11 sampai hari ke-13,
Itu nanti kita lanjut ke listening ya, yang mana di listening nanti kita kenalan di setiap partnya. Jadi hari ke-11 kita ke part A, namanya short dialogue atau dialog pendek. Hari ke-12 kita lanjut ke part B, yaitu long dialogue atau dialog panjang, atau ada juga yang nyebutnya extended conversation ya. Kemudian hari ke-13 kita akan belajar tentang listening yang part C, namanya long monologue, teman-teman. Nah, kemudian setelah listening selesai, kita nanti akan kenalan dengan reading di hari 14 sampai hari ke-19. Nah, sebenarnya reading ini kan kita rangkap di 6 hari ya, teman-teman. Kita tempuh dalam 6 hari seperti ini. Nah, tapi kebetulan saya menemukan cara yang lebih singkat, cara yang lebih cepat, cara yang lebih mudah lagi untuk mengerjakan reading. Nah, jadi dari 6 pertemuan ini nanti kita bisa pendekkan menjadi 3 pertemuan. Nah, artinya teman-teman nanti bisa selesai lebih cepat. Ada 3 hari sisa untuk mempersiapkan sebelum tes akhir atau final scoring atau post test. Gitu ya. Nah, nanti hari ke-20 teman-teman post test. Kemudian rules atau aturan sebenarnya bukan aturan ya, teman-teman. Jadi gimana sih program kita itu seperti itu. Jadi nanti setiap harinya itu ada attendance check ya, teman-teman. Ada pengecekan kehadiran. Nah, tapi untuk teman-teman itu daftar hadirnya itu hanya dilakukan di hari pertama saja. Jadi setelah kelas nanti teman-teman akan saya kirimkan link di grup WhatsApp ya. Mohon nanti diisi teman-teman. Kemudian nanti hari kedua sampai selesai itu nanti yang mengisi atau yang mengecek kehadiran teman-teman itu adalah saya sendiri. Dari yang sudah teman-teman isi tadi dari link yang saya kasihkan tadi. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman nanti saya lihat ada yang attendance-nya full, teman-teman hadir terus di kelas karena memang disarankan kalau bisa teman-teman hadir terus di kelas. Beda teman-teman rasanya kalau kita belajarnya itu live sama yang dari rekaman misalnya atau misalnya sehari datang sehari enggak itu nanti bakal beneran beda dapatnya ya. Jadi disarankan memang setiap hari kalau teman-teman sempat itu disempatkan datang. Bahkan kalau saya boleh saran datang di sesi sore sama sesi malam nggak apa-apa. Jadi 2 sesi nggak apa-apa. Tapi ya teman-teman nanti di attendance diisi saja salah satu kalau ada pertanyaan sesi malam atau sesi sore seperti itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman nanti full untuk attendance setiap di program itu nanti datang terus, nanti akan dikasih di akhir itu dikasih latihan soal untuk persiapan post test yang mana kisi-kisinya sudah disamakan. Jadi kisi-kisi untuk tes sama yang dikasihkan ke teman-teman nanti itu sama. Misalnya di nomor 1 itu pertanyaan tentang yang hilang adalah subjeknya. Nah, itu nanti dites juga sama, teman. Yang hilang adalah subjeknya nomor 1-nya. Seperti itu, ya. Kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan, itu tinggal raise hands atau misalnya langsung tanya nggak apa-apa, ya. Interrupt me anytime. Jadi silahkan menyela saya kapanpun nggak apa-apa. Jangan menunggu saya berhenti ngomong ya, teman-teman. Takutnya nanti kalau teman-teman nungguin saya selesai ngomong, teman-teman lupa pertanyaannya apa tadi, seperti itu. Kemudian kalau misalnya pertanyaannya nyambung dengan materi langsung saya jawab. Tapi misalnya pertanyaan teman-teman kalau melebar atau loncat-loncat kemana-mana nanti saya akan sampaikan itu nanti dibahas ke hari sekian gitu. Jadi tanyakan aja tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Karena kalau penasaran itu kalau nggak ditanyakan malah nggak tuntas atau ganjel nanti jadinya. Jadi bisul nanti ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman ya. Ini setiap program selalu saya ingatkan. Bahkan kadang setiap hari selalu saya ingatkan. Jadi gini teman-teman, di TOEFL itu yang paling penting buat teman-teman itu adalah penguasaan vocab. Semakin teman-teman banyak vocabnya, semakin teman-teman nanti ketika tes, real test itu bakalan gampang banget. Seperti itu. Nah, misalnya kalau teman-teman merasa, "Sir, vocab saya kok kurang ya?" Nggak apa-apa, saya juga merasa vocab saya juga kurang, teman-teman. Cuman kalau teman-teman nanti ketika latihan menemukan vocab yang merasa baru, yang teman-teman merasa itu vocab baru, tolong ditulis. Oke, kalau nggak ditulis nanti kayak saya ya, nyesel nanti banyak yang hilang, seperti itu. Dan kalau udah ditulis itu enak banget, nanti ketika latihan nemu itu lagi, itu tinggal buka, seperti itu. Oke? Kemudian yang terakhir monitoring. Jadi di luar kelas teman-teman nanti akan saya kasih soal-soal latihan. Nah, kalau teman-teman nanti ada waktu luang, tolong itu dikerjakan. Sudah saya sediakan juga video pembahasan ya, teman-teman. Walaupun juga ada beberapa yang masih saya susun.
Nah, tapi udah ada juga yang sudah selesai. Nah, intinya nanti teman-teman kalau ada waktu luang untuk menunjang yang teman-teman pelajari di kelas itu sudah saya sediakan latihan di Google Drive. Oke, nanti saya share juga setelah kelas linknya ya. Jadi setelah kelas itu yang saya share itu nanti ada attendance check. Jadi link untuk absensi ya. Kemudian yang kedua nanti untuk link Google Drive di mana teman-teman bisa mengakses PPT, kemudian apa tadi? Latihannya ya. Kemudian juga bisa, ya itu tadi latihan sama PPT-nya. Untuk rekaman kelas itu nanti akan saya upload di YouTube ya, teman-teman di YouTube saya. Nanti eh, apa namanya? Saya kirim juga setelah kelas linknya. Nah, nanti ketika teman-teman ada waktu luang, kemudian mengisi waktu luangnya untuk latihan soal yang saya kasihkan di Google Drive, itu nanti kalau menemukan apa namanya kesulitan apapun, silahkan japri saya di nomor berikut. Oke, nanti kalau misalnya atau teman-teman kalau belajar dari sumber-sumber lain juga nggak apa-apa. Misalnya kalau ada pertanyaan apapun, silahkan japri saya. Seperti itu. Memang metode yang saya berikan ke teman-teman itu adalah saya usahakan untuk penjelasan sesedikit mungkin tentang materi ya. Kemudian nanti yang saya coba banyakkan adalah di latihan soal dan pembahasannya seperti itu. Nah, itu tadi adalah sedikit pengenalan tentang materi yang akan kita pelajari 1 bulan ke depan dan apa ya teknisnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke materi hari pertama yaitu tentang sentence atau kalimat. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Jelas. Halo, yes, mungkin ada. Yes, do you have any question? Nggak ada Ya, ya? Mas, saya mau Oh, tanya sedikit, Mas. boleh, Ya, Miss, silahkan. ya. Tadi kan dibilang kalau apa kehadirannya itu full nanti akan dikasih post test. Nah, tapi misalnya ada apa skip nggak hadir misalnya 1 2 atau mungkin ya berapa kali gitu, apakah tetap dikasih soalnya? Tergantung ya. Jadi tergantung. Jadi gini, sebenarnya soal-soal itu kan juga saya setiap ada waktu luang saya bikinkan gitu. Nah, intinya kalau saya lihat teman-teman semangat, nah itu nanti saya juga nular. Saya juga ketularan semangatnya gitu. Nah, nanti akan tapi kalau misalkan teman-teman berhalangan hadir, nanti alasannya tolong dikabarkan ke saya lewat Japri ya alasannya kenapa. Kemudian nanti jangan lupa dikasih tahu nama Zoom-nya siapa. Karena kalau cuman izin terus nggak ada tulisan nama Zoom-nya, saya juga bingung teman-teman ini siapa gitu. Jadi nanti tolong ketika izin, misalnya teman-teman berhalangan untuk hadir live apa live class-nya, live meeting-nya, nanti teman-teman kabarin ya nama Zoom-nya alasannya apa dan nama Zoom-nya siapa seperti itu. Dan nama Zoom kalau bisa untuk 1 program ke depan tolong jangan dirubah ya teman-teman. Atau nanti kalau misalkan mau merubah ya sebelum ngisi attendance check itu silahkan dirubah disesuaikan dengan yang akan teman-teman pakai untuk 1 bulan ke depan untuk kelas kita seperti itu, Miss. Gimana? Apakah membantu? Ya, siap, Pak. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama, Miss. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Kak, mau tanya Kak, kalau Boleh, Miss. Mm-mm. kan ini misalnya atau malam atau misalnya pas kayak jam segini ya ada sesi waktu sholat itu ada waktu buat dikasih waktu untuk sholat dulu nggak ya atau gimana biar maksudnya izin dulu mau sholat gitu. Oke, that's good question. Nah, ini sebenarnya yang pengen saya rubah juga ya. Jadi gimana teman-teman? Kalau misalnya kelas kita mulainya jam 3:30 aja. Jadi kalau jam 3 memang kadang nabrak ya. Memang kalau dulu kan jam setengah hampir pokoknya 2:30 lewat dikit itu dulu memang sudah azan teman-teman. Nah sekarang ini azannya agak apa namanya agak mepet ke jam 3. Jadi gimana kalau menurut teman-teman kita kita mundurin aja, kita mulainya kelasnya itu jam 3:30 gimana untuk sesi sore. Untuk sesi malam nanti juga mungkin akan saya sampaikan jam 7:30 atau 7:30. Seperti itu gimana? Biar kita juga kelas itu enak, tenang gitu ya. Kalau misalkan udah sholat seperti itu. Buat yang muslim maksudnya. Setuju Kak. Boleh ya? Oke, thank you. Jadi untuk sesi sore nanti kita akan mundurin di jam 4, sorry kok 14, jam 15:30 WIB, teman-teman. Seperti itu. Oke, thank you, Miss. Itu masukan yang bagus banget. Saya juga lupa. Sebenarnya dari dulu saya kepikiran itu, cuman lupa untuk menyampaikan. Waduh, ada jadwal yang jadwalnya nggak sama, Kak.
Ya biasanya gitu. Di sini azannya 15.38. Nah, mungkin buat teman-teman yang misalnya eh di daerah yang mungkin apa namanya waktunya agak beda ya, itu nanti eh sebenarnya boleh sih ikut sesi malam juga nggak apa-apa. Atau misalnya kalau mau tetap sesi sore berarti ya mohon maaf. Jadi kalau misalnya sholatnya di setelah kelas kan kalau 3:30 mulai biasanya 4:30 itu selesai, Mas. Tapi nggak apa-apa sih maksudnya kalau sholat itu saya takut untuk apa ya ikut campur itu takut teman-teman. Jadi atau nanti teman-teman gimana lah itunya apa pertimbangan teman-teman sendiri. Cuman untuk mungkin solusi buat sebagian besar mungkin ya yang mungkin kalau di tempat saya ini jam ini tadi teman-teman itu jam 15 sorry jam 3:40 itu azan seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Aman ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke materi. Sebentar, mungkin selanjutnya lebih baik diumumkan sejak awal, Kak. Jadi nantinya tidak berubah-ubah saat sudah mulai. Baik, nanti gimana ya? Nanti jadi mulai besok, mungkin akan saya umumkan di paginya ya, teman-teman. Jadi pagi akan saya umumkan. Sebelum kelas seperti ini. Ya, nanti sebelum kelas juga pas. Pokoknya gini, teman-teman. Kelas saya mengirimkan link untuk kelas itu setiap eh, kalau pokoknya 5 menit sebelum kelas itu saya kirimkan linknya di grup seperti itu. Nah untuk besok itu nanti akan saya umumkan dulu ya, mungkin paginya supaya nggak terlalu mepet gitu. Takutnya nanti teman-teman keteteran kalau terlalu mepet. Jadi saya umumkan paginya mulai mulai hari ini misalnya gitu ya. Kelas sore kita mulai jam 15.30 WIB dan sesi malamnya itu mulainya jam 19.30 WIB seperti itu. Kak izin tanya lagi Kak, untuk absensi itu nanti linknya link G-form gitu atau Betul. Iya, link G-Forms. Jadi untuk absensi nanti Google Form linknya. oke siap siap. Berarti di link di grup WA ya dibagikannya atau Betul, di Zoom? Oh oke siap. di grup WA, betul. Nanti setelah kelas. Oke, thank you. Miss. You're welcome. Alright, mungkin ada pertanyaan lagi. If there's no other question, let's go on to our program today, guys. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sentence atau kalimat ya. Nah, kenapa sih kita harus kenalan sama kalimat? Nah, karena di soal structure nanti teman-teman itu diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Makanya teman-teman kita belajar kalimat atau sentence, oke? Nah, sebenarnya kalimat atau sentence di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu sama. Yang harus ada itu adalah subjek sama predikat, teman-teman. Nah, subjek itu apa? Subjek itu kalau kita menyampaikan suatu informasi, topik yang pengen kita anggap, yang pengen kita angkat sebagai bahan pembicaraan, itulah yang disebut dengan subjek. Nah, kebanyakan orang di kamus Inggris juga sama ya, itu banyak yang bilang kalau subjek itu pelakunya. Padahal subjek itu nggak harus pelaku, teman-teman. Contohnya di kalimat pasif. Di kalimat pasif, subjeknya itu justru di belakang. Bukan bukan subjeknya, maksudnya pelakunya itu justru malah di belakang. Subjeknya itu malah justru yang bukan pelakunya, justru yang kena. Nah, makanya subjek itu bukan artinya pelaku, tapi subjek itu misalnya nih, kalau saya bilang ke teman-teman, kemarin Pak Jokowi main ke rumahku. Nah, kira-kira yang pengen saya jadikan bahan pembicaraan di situ siapa, teman-teman? Atau apa di situ? Pak Jokowi. That's right, itulah yang disebut dengan subjek. Jadi topiknya itu adalah Pak Jokowi di kalimat tadi ya. Nah, jadi subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita jadikan bahan pembicaraan atau yang pengen kita angkat jadi topik pembicaraan, yang pengen kita ceritain ke orang seperti itu. Nah, itu namanya subjek ya, bukan pelakunya. Nah, kalau predikat itu pengertiannya adalah ada apa dengan si subjek. Karena nggak mungkin saya bilang ke teman-teman, guys, Pak Jokowi. Terus saya diem, pasti teman-teman nungguin. Kalau nggak gitu teman-teman tanya, ada apa dengan Pak Jokowi? Kan nggak mungkin, misalnya saya baru mulai kelas. Assalamualaikum, guys, Wawan. Terus saya diem, pasti teman-teman tanya, kenapa Wawan gitu. Jadi kenapa atau ada apa dengan si subjek itu dinamakan predikat. Nah, jadi kembali kesimpulan awal tadi ya, kalimat itu wajib harus ada minimal itu subjek sama predikat. Jadi yang wajib ada di kalimat ini subjek sama predikat. Jadi nanti ketika teman-teman mencari bagian kalimat yang hilang, yang pertama-tama teman-teman harus pastikan ada adalah dua ini.
Ada nggak subjeknya? Ada nggak predikatnya? Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengenali kalau di bagian soal itu subjek atau bukan? Itu predikat atau bukan? Nah, teman-teman, subjek dalam bahasa Inggris itu dibuatnya dari 2 kategori kelas kata. Ya, yang pertama itu dibuatnya dari kata benda atau istilahnya noun. Benda lah intinya gitu ya. Nah, benda atau kata benda itu semua yang bisa kita lihat, kita raba, kita terawang, kita putar, kita jilat, kita celupin kayak Oreo ya. Nah, itu kata benda, teman-teman. Contohnya ada bird, burung, water, air, buildings, itu bangunan-bangunan gitu ya. River, itu sungai. Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya mute dulu. Oke. Contoh lagi ada forest, hutan, atmosfer, classroom, ruangan kelas. Nah, ini contoh-contoh dari kata benda. Bahkan di sekitar kita itu banyak sekali kata benda, teman-teman. Contohnya kulkas, lemari, pintu, komputer, bahkan kita sendiri itu juga benda, benda hidup ya. Nah, selain kata benda, yang bisa jadi subjek itu ada juga kata ganti. Nah, fungsinya kata ganti itu memang menggantikan benda, teman-teman, supaya nggak diulang-ulang terus kalau menceritakan. Nah, contohnya kata ganti itu adalah he, she, sama it. Itu ketiganya artinya sama-sama dia, teman-teman. Bedanya kalau he itu laki-laki, she itu perempuan, it itu yang kita nggak tahu cewek atau cowoknya. Contohnya ada kucing jalan ke arah kita, ya kan? Dia dari depan nggak pakai lipstick, nggak pakai rok, nggak pakai apa namanya, eh, nggak pakai anting misalnya. Nah, itu kita nggak tahu dia cewek atau cowok. Nah, itu kita nyebutnya it, itu dia yang bukan manusia. Seperti itu. Kemudian they itu untuk benda yang banyak artinya mereka ya, atau those juga bisa. Mister, Iya, Miss, silakan. berarti itu bisa mengacu pada hewan-hewan dong. Bisa. Jadi it itu bisa hewan, bisa benda mati, contohnya bolpen. Misalnya bolpen ini punyaku. Kita bisa bilang this pen is mine atau it is mine. Jadi it itu sama kayak this pen kembalinya. Seperti itu, Miss. Kalau they itu bisa untuk manusia, bisa untuk selain manusia ya, teman-teman. Intinya kalau jumlahnya lebih dari 1, itu pakainya they. Karena kebanyakan sekali anggapan kalau they itu hanya untuk manusia. Seperti itu. Tapi they itu bisa untuk selain manusia juga. Gitu, Miss. Dapat ya? Oke, dapat ya, Miss. Baik, kita lanjut. Those itu artinya itu atau mereka juga bisa, teman-teman. Untuk banyak ya. Kemudian ones juga sama, others itu juga artinya bisa mereka, bisa yang lain-lain gitulah ya. Nah, ini adalah 2 kelas kata yang bisa jadi subjek. Jadi entah kata benda atau kata ganti. Nah, kemudian sekarang predikat. Nah, ini bedanya predikat dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia, predikat itu bebas. Kita bisa bilang saya baik-baik saja. Ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu kita kalau mau saya bilang baik-baik saja. Misalnya nih, saya itu bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? I, that's right. Kalau baik-baik saja, Miss? I'm okay. I'm okay, I'm Oke, fine. fine boleh. Oke, boleh. Itu adalah artinya baik-baik saja ya. Nah, tapi kita nggak bisa kalau mau bilang saya baik-baik saja itu I okay atau I fine. Itu nggak bisa, teman-teman. Itu harus ada M-nya. Nah, M ini adalah predikatnya. Ya, jadi dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib dibuat dari kata kerja atau istilahnya verb. Oke, nah I itu kan saya, dia kata ganti, teman-teman. Oke, baik-baik saja itu kata sifat. Ya, fine, okay, alright, itu dia adalah kata kerja. Sorry, maaf, kata sifat maksud saya. Dia adalah kata sifat yang nggak bisa jadi predikat. Jadi yang bisa jadi predikat itu adalah kata kerja. Makanya di situ dimasukkan dari keluarganya to be. Walaupun dia nggak punya arti, itu untuk menggantikan predikatnya. Supaya ada predikatnya, supaya ada kata kerjanya. Seperti itu. Ya, nah tapi kenapa kok saya menyebutnya subjek predikat? Kenapa nggak disebutnya subjek verb aja seperti yang di kampung Inggris biasanya disebutnya itu kan subjek verb gitu. Nah, karena teman-teman tidak semua kata kerja atau tidak semua verb itu bisa jadi predikat. Saya ulangi lagi ya, memang predikat itu dibuatnya dari verb atau kata kerja. Tapi tidak semua verb bisa jadi predikat. Karena dalam bahasa Inggris, teman-teman nanti akan menemukan kalau kata kerja itu bisa berubah-ubah bentuk. Jadi bentuknya itu ada banyak, teman-teman.
Nah, kalau biasanya di kampung Inggris kita nyebutnya ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, ada verb SES, ada verb ing, to verb 1 sama auxiliary verb. Nah, ini adalah verb-verb yang akan teman-teman temukan di dalam kalimat di dalam bahasa Inggris. Misalnya eat itu makan, bisa juga bentuknya ate itu juga makan, eaten itu juga makan, eats itu juga makan, eating juga makan, to eat juga makan, misalnya will eat akan makan itu juga kata kerja. Ya. Nah, tapi tidak semua bentuk kata kerja yang teman-teman temui di kalimat itu adalah predikat. Jadi nggak semuanya ya. Hanya yang bisa jadi predikat itu hanya ini, teman-teman. Verb 1, verb 2, verb SES, auxiliary sama gandengannya, verb gandengannya. Ya. Kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, kemudian verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1 itu bukan predikat, teman-teman. Oke. Nah, penjelasannya hari ini tentang sentence itu sudah selesai sebenarnya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke contoh penerapan yang sudah kita pelajari ini ke dalam soal latihan. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, oh ya silakan Miss. Di pronoun kan ada they sama those. Nah, Betul. aku tuh rada bingung kadang tuh penempatan they dan those-nya tuh kayak misalnya ada sentence yang they are atau those are. Bedanya itu di mana sih? Sebenarnya kan mereka sama ya artinya. Sama Miss. Kalau they sama those artinya sama Miss. Enggak, maksudnya kayak ketika kapan kita bisa pakai they are, terus kapan kita bisa pakai those are gitu. Bedanya itu di mana gitu. Kenapa kalau misalnya emang sama, kenapa ada dua kata gitu? Oke, that's good question. Nah ini teman, dalam bahasa Inggris itu ada istilah, sebenarnya bukan cuma bahasa Inggris, Mas. Bahasa Indonesia juga ada. Ada istilahnya sinonim. Jadi sinonim itu kata yang penggunaan sama. Mungkin gini bedanya, Miss. Kalau they itu setelahnya, ini di dalam TOEFL biasanya keluar juga. Kalau they itu setelahnya atau sebelumnya tidak boleh dijelaskan lebih lanjut. Ya, misalnya langsung they are, biasanya seperti itu. Kalau mau dikasih are ya, atau misalnya kalau nggak pakai kata kerja to be, pakai love misalnya, they love animals. Itu kan nggak boleh pakai are ya, karena love sudah kata kerja teman-teman. Kalau sudah ada kata kerja jangan dikasih to be lagi, nanti jadi double predikatnya. Oke, jadi they itu biasanya setelahnya langsung diikuti predikat seperti itu. Nah, kemudian kalau those itu biasanya setelahnya itu ada of bla bla blanya. Jadi contohnya those of misalnya those of American people. Jadi mereka punyanya orang-orang Amerika misalnya. Maksudnya mereka di situ misalnya rumah-rumah atau misalnya mobil-mobil misalnya gitu ya, atau jalan-jalan misalnya di situ. Those itu kembalinya ke sesuatu yang banyak, artinya sama dengan mereka ya, tapi biasanya itu dilanjutkan atau dijelaskan lebih lanjut seperti itu, Miss. Jadi those of apa misalnya gitu. Tapi kalau those langsung diikuti predikat juga nggak apa-apa. Sama kayak they are, those are itu nggak apa-apa, Miss. Bedanya mungkin itu tadi. Kalau they itu titik. Maksudnya they itu nggak boleh ditambah-tambahi sesuatu, entah sebelum atau setelahnya ya. Kalau those itu setelahnya mau ditambahkan of boleh. Those of apa misalnya, dan seterusnya. Maksudnya gitu bukan Miss pertanyaannya? Iya, oke. Oke, berarti tidak menjawab ya? Yep. Oke, you're welcome. Kemudian ada pertanyaan lagi, Kak, kalau gerund atau verb ing bisa jadi subjek nggak? Oke, that's good question. Nah, teman-teman di dalam bahasa Inggris itu ada namanya lintas kelas kata. Jadi maksudnya lintas kelas kata itu gini. Kelas kata itu bisa berubah-ubah fungsi atau berubah-ubah kelas kata. Misalnya nih, ada istilah namanya gerund. Ya seperti yang ditanyakan oleh Miss Dea. Gerund itu adalah bab di grammar yang mana itu adalah perubahan kelas kata dari kata kerja menjadi kata benda. Maksudnya gimana, Sir? Contohnya gini, teman-teman. Kan yang bisa jadi subjek kan harusnya kata benda umumnya ya. Nah, tapi misalnya ada kata kerja itu dipaksa menjadi subjek. Contohnya gini, berenang adalah hobiku. Nah, berenang itu kan kata kerja, teman-teman. Sesuatu yang kita lakukan itu adalah kata kerja. Atau sesuatu yang terjadi tanpa disengaja juga bisa itu menjadi kata kerja. Ya. Nah, jadi berenang adalah hobiku itu kan subjeknya berenang.
Padahal berenang itu kan kata kerja. Nah, kata kerja supaya bisa menempati tempatnya kata benda itu harus dirubah menjadi kata benda. Nah, cara merubah kata kerja menjadi kata benda itu di-ing-kan. Jadikan verb ing. Jadinya swimming is my hobby. Kita nggak bisa bilang swim is my hobby. Jadi kalau pertanyaannya, Jaren apakah bisa jadi subjek? Bisa, Miss, karena dia adalah kata benda. Walaupun wujudnya verb ing. Seperti itu. Gimana Miss dia dapat ya? Jadi Jaren itu kata benda juga, verb ing itu juga kata benda. Makanya tadi kan kalau teman-teman lihat di layar itu ya. Nah, salah satu kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu adalah verb ing. Kenapa teman-teman? Karena verb ing itu salah satu fungsinya kalau di kalimat dia menjadi kata benda. Istilahnya tadi Jaren, teman-teman. Tapi ada lagi fungsi lain selain Jaren ya. Nanti kita pelajari sambil jalan. Tapi bagus banget Miss dia sudah mempertanyakan yang namanya Jaren itu. Kemudian, Sir boleh kasih contoh komponen auxiliary verb yang digunakan sebagai predikat. Alright, that's good question. Di bawahnya juga sama. Kak bisa jelasin auxiliary verb. Baik, jadi auxiliary itu artinya adalah kata kerja bantu ya teman-teman. Saya ulang lagi, auxiliary itu artinya adalah kata kerja bantu. Jadi sebenarnya dia juga kata kerja, tapi bedanya dia nggak bisa berdiri sendiri di predikat. Harus ada kata kerja gandengannya. Atau harus ada kata kerja yang dibantu. Nah, auxiliary itu ada 4 keluarga, teman-teman. Keluarga yang pertama itu dari keluarganya do. Nah, keluarganya do itu siapa aja? Kita punya do, does, sama did. Did. Nah, nanti setelah do, does, did, kalau mau diikuti verb setelahnya adalah verb 1. Do, does, did ini nggak punya arti ya, teman-teman. Dia hanya buat syarat aja kalau kita mau menegatifkan fakta. Misalnya, saya nggak punya uang. Misalnya, I don't have money. Dia nggak punya uang. She doesn't have. Nggak boleh kita bilang she doesn't has. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi she doesn't have. Balik ke verb 1. She doesn't have money. Kenapa balik ke verb 1? Karena ada does tadi. She does not have money. Nah jadi gandengannya. Oke, jadi kalau ada keluarganya do yaitu do, does, did. Itu nanti gandengannya adalah verb 1 teman-teman. Kemudian auxiliary yang kedua itu dari keluarganya to be. Nah to be itu juga bisa jadi auxiliary ya. Artinya nanti biasanya sedang. Kalau dia setelahnya diikuti verb ing. Jadi to be itu anggotanya ada is, am, are, kalau present, kalau lampau, was, atau kalau nggak gitu were. Sorry, teman-teman. Were. Kemudian ada juga be, kemudian been, kemudian being. Tapi hati-hati teman-teman. Be, been, being itu adalah to be yang tidak bisa jadi auxiliary sendiri. Maksudnya sebelumnya juga harus ada auxiliary lain selain to be. Baru boleh diikuti be, been, being. Tapi kalau misalnya sebelumnya nggak ada auxiliary lain, to be itu kita hanya bisa pilih is, am, are, kalau nggak itu was, were, salah satu aja. Ya. Nah kemudian kata kerja yang dibantu oleh to be itu ada 2 jenis. Oke, teman-teman boleh gandengkan to be dengan verb ing, nanti artinya jadi sedang. Ya. Nah, to be itu juga boleh digandeng dengan verb 3, nanti caranya kita mempasifkan kata kerja supaya kata kerja itu bisa jadi pasif. Nah, yang nanti kita pelajari hari ketiga. Oke. Kemudian keluarga auxiliary yang ketiga itu keluarganya have, artinya have di sini bukan memiliki ya, teman-teman. Have di sini artinya adalah sudah. Nah, keluarganya have itu ada 3, yaitu have, kemudian has, kemudian kalau lampau kita punya had. Nah, have, has, had itu verb setelahnya itu verb 3. Contoh, saya sudah makan. Itu bahasa Inggrisnya I have eaten. Sudahkah kamu mandi? Have you taken a bath? Sudahkah kamu makan? Have you eaten? Misalnya seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada keluarganya modal. Nah, modal ini lumayan banyak, teman-teman. Paling banyak kalau saya tahu ya. Jadi yang pertama ada will, artinya akan. Kemudian ada shall, itu juga bisa diartikan akan. Kemudian ada can, dapat atau bisa. May, mungkin. Boleh juga bisa. Might juga bisa artinya mungkin. Kemudian must artinya pasti atau harus. Tapi kalau di TOEFL maksudnya artinya pasti ya. Kemudian ada juga yang old, teman-teman. Misalnya would, kemudian should, dan could.
Nah, kalau modal itu nanti gandengan atau verb setelahnya itu adalah verb 1. Nah, ini adalah catatan tentang auxiliary, teman-teman. Seperti itu. To verb 1 kenapa nggak bisa, Kak? Nah, to verb 1 maksudnya nggak bisa jadi subjek atau predikat ya. Pertama, to verb 1 itu kelas katanya adalah keterangan, teman-teman. Nah, nanti kita akan belajar kelas kata yang namanya preposisi di hari ke-7 ya. Tapi intinya gini, preposisi itu merubah kata benda sebenarnya bukan cuma kata benda. Preposisi itu memang setelahnya harus ada kata benda, teman-teman. Kecuali satu preposisi yaitu to. Ya, to itu boleh diikuti verb 1, tapi hanya to aja. Kalau preposisi yang lain selain to mau diikuti verb setelahnya harus dirubah menjadi benda atau istilahnya tadi gerund tadi. Harus dirubah verb ing. Nah, tapi kalau to boleh diikuti verb 1 hanya to aja. Nah, tapi apapun itu preposisinya, dia akan memulai yang namanya keterangan. Jadi dia membentuk yang namanya keterangan. Dan keterangan itu nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi predikat, Miss Clara. Seperti itu. Dapat ya? Nah, kalau jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman penasaran kenapa kok kata kerja yang di blok ini nggak bisa jadi predikat karena mereka berubah fungsi. Mungkin sekarang saya jelaskan fungsinya ya. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu nanti kalau di dalam kalimat fungsinya akan berubah menjadi kata sifat atau adjektif. Nanti kita pelajari hari ke-6 ya. Kemudian verb ing itu ada dua fungsi kalau di kalimat teman-teman. Yang pertama, dia bisa menjadi yang istilahnya gerund tadi. Jadi dia akan berubah menjadi kata benda atau noun. Dia juga bisa menjadi istilahnya participle. Participle itu adalah adjektif. Caranya kita bilangi yang me. Itu kata sifat, teman-teman. Kemudian to verb 1, kenapa nggak bisa jadi predikat? Karena dia berubah kelas kata menjadi keterangan atau adverb. Seperti itu. Kalau will have atau will do atau will be termasuk auxiliary. Nah, gini teman-teman. Auxiliary itu boleh muncul lebih dari satu, ya. Misalnya kalau ada will be teman-teman misalkan atau have been. Nah itu tergantung ya, tergantung gini, tergantung setelahnya ada kata kerja lain nggak. Misalnya atau urutannya dulu deh. Urutannya kalau auxiliary ketemu satu sama lain itu dari bawah teman-teman. Jadi dari modal dulu ya. Jadi misalnya kalau ada will, masukkan dulu will. Kemudian setelahnya itu have, setelah modal dimasukkan, itu dimasukkan have. Nah, tapi kalau sudah ada modal, modal kan setelahnya harus verb 1, teman-teman. Maka have-nya itu dicarikan yang bentuk verb 1-nya. Bentuk verb 1-nya adalah have. Nah, setelahnya have, kalau mau dikasih auxiliary masih bisa, teman-teman. Yaitu dari keluarganya to be. Tapi ngikut ya, bentuknya to be itu ngikut dari aturannya have, yaitu setelahnya verb 3. Maka carikan bentuk verb 3 dari to be, yaitu been, teman-teman. Jadi will have been. Nah, setelahnya diikuti to be lagi nggak apa-apa, yaitu to be yang being. Hanya being yang bisa diikuti to be ya sebelumnya. Jadi will have been being. Nah, baru nanti setelahnya diikuti verb ing atau verb 3. Karena ini kan to be. To be itu setelahnya ya verb ing atau verb 3. Seperti itu, Miss. Jadi auxiliary itu boleh muncul lebih dari satu, teman-teman. Dalam satu predikat, auxiliary bisa 4 seperti ini. Will have been being misalnya. Walaupun jarang ya, paling banyak yang saya sering ketemukan cuma 3. Itu paling banyak, paling panjang. Seperti itu. Maaf Kak, berarti itu jadi artinya apa Kak? Tergantung kalimatnya, Miss. Misalnya ya, will have been being misalnya eaten misalnya nanti. Jadi kalau diartikan misalnya ya, serangga itu, misalnya di sini ada that insect atau that bug gitu ya. Serangga itu pasti akan sudah dimakan. Nanti kalau diartikan seperti itu. Jadi serangga itu pasti akan sudah dimakan oleh oleh cicak itu misalnya atau gecko itu, tokek itu gitu ya. Besok jam 7 malam misalnya gitu. Jadi will have been being eaten itu artinya will-nya jangan diartikan akan karena nggak enak teman-teman nanti. Akan sudah telah dimakan kan nggak enak. Pasti sudah dimakan atau pasti telah dimakan oleh tokek itu besok seperti itu. Dapat nggak Miss maksud saya?
Tapi di dapat ya. dapat ya. Tapi di dalam bahasa Indonesia kita nggak punya konsep perubahan-perubahan ini ya, teman-teman. Kata kerja ini kita cuma punya aktif makan ya makan gitu. Nggak ada makan, makaning itu nggak ada. Makanya kadang yang bikin kita bingung bahasa Inggris itu di situ. Nah, modal itu, auxiliary itu biasanya memiliki arti sendiri-sendiri. Misalnya be artinya sedang kalau ketemu verb ing ya. Misalnya have artinya sudah. Dan modal ini artinya beda-beda. Will akan, shall juga bisa akan, can bisa atau dapat. Boleh juga bisa, may boleh, mungkin, might mungkin, must harus, pasti seperti itu. Itu cuma modal yang beda-beda. Seperti itu. Ya udah berarti Kak, tadi saya sholat kalau modal tuh maksudnya gimana, Kak? Modal itu cuma nama, Miss. Jadi modal auxiliary itu anggotanya ya will artinya akan, dan di modal ini kenapa kok dinamai modal? Modal ini murni auxiliary, teman-teman. Kenapa saya bilang murni? Karena nggak ada misalnya will berdiri sendiri di predikat, nggak ada. Nah, tapi kalau teman-teman do, be sama have, itu nanti teman-teman ada dua kemungkinan. Do itu bisa artinya melakukan, itu bukan auxiliary, ya. To be itu juga bisa, misalnya yang tadi I am fine. Itu M-nya bukan auxiliary, teman-teman. Karena fine itu kata sifat. Sedangkan auxiliary aturannya harus ada verb setelahnya. Jadi kalau ada I am fine misalnya ya. Nah, I am fine, M-nya ini bukan auxiliary. Kenapa? Karena setelahnya bukan kata kerja. M-nya ini kata kerja murni seperti I love you. Misalnya love itu kan bukan auxiliary, teman-teman. Itu kata kerja murni, inti seperti itu. Jadi auxiliary itu ketika setelahnya ada kata kerja. Have juga sama. Have itu bisa artinya memiliki, tapi dia bukan auxiliary. Contohnya I have a dream. Saya punya sebuah cita-cita atau saya punya sebuah mimpi. Ya, beda dengan saya sudah makan. I have eaten. Nah, itu eaten kan kata kerja. Berarti have-nya artinya sudah. Bukan saya memiliki makan, kan nggak enak. Seperti itu. Jadi, tapi kalau modal nggak seperti itu. Modal itu beda sendiri. Kenapa? Dia murni auxiliary, teman-teman. Karena nggak ada. I will you, itu nggak ada. Seperti itu. Atau misalnya, I shall you, itu nggak ada. Jadi, setelahnya modal pasti ada kata kerjanya. Modal ini auxiliary murni. Jadi kenapa dinamai modal? Karena beda dengan yang lain. Kalau do, sebenarnya ada nama lainnya ya. Do itu namanya dummy auxiliary, teman-teman. Sebenarnya ada namanya masing-masing itu. To be itu namanya ada juga ya. Have juga ada namanya perfect. Kalau di be itu namanya adalah continuous atau progresif. Sebenarnya ada nama-nama itu. Nah, modal doang ini yang nggak punya namanya, teman-teman. Makanya namanya ya cuma modal ini. Seperti itu. Itu hanya nama, Mas. Iya, thank you, Mister. Dapat ya, tapi ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Kak, ada contoh kalimat sentence di modul PDF gak? Kak, ada contoh kalimat sentence di, maksudnya gimana, Miss? Kalimat sentence untuk jadi gini teman, di kelas saya nggak pakai ini ya, nggak pakai modul. Jadi silabus itu saya yang menyusun sendiri, teman-teman. Karena dulu memang saya pakai itu sebelum saya gabung Kingdom, teman-teman. Saya dulu pakai buku itu di salah satu kursus di kampus Inggris offline. Nah, itu banyak member yang mengeluh karena sulit. Nah, jangankan member tutor aja di sini kita juga mereview buku itu. Memang kalau dibandingkan buku-buku yang lain dari luar negeri itu buku paling enak, teman-teman. Tapi tetap kalau dibuat orang Indonesia itu menurut saya kurang cocok. Makanya saya berhenti menggunakan buku itu. Akhirnya kita dulu menyusun materi sesuai kondisi kelas, sesuai yang kita menurut kita gimana gitu. Dan saya buat informasi atau for your information guys, setiap bulan saya tes untuk TOEFL yang asli TS ya, itu minimal sekali. Oke, jadi rata-rata 4 kali, seminggu sekali, teman-teman. Nah, itu makanya saya tahu lapangan dan saya merasa di buku itu agak selain menyulitkan ya, selain dia sulit untuk dipelajari untuk orang Indonesia, ada beberapa bab di struktur itu yang tidak pernah keluar di soal asli TS. Seperti itu. Jadi makanya saya nggak pakai modul. Disarankan pun nanti teman-teman, kalau misalkan ada waktu luang untuk mempelajarinya yang dari PDF dulu aja. Maksud saya yang dari Google Drive dulu maksud saya, yang saya buatkan dulu. Seperti itu. Nanti kalau itu sudah selesai yang di Google Drive, baru teman-teman pengen latihan lagi di bab 1 misalnya, itu bisa pakai yang dari PDF. Dan yang dari PDF pun saya sarankan yang pilihan ganda. Seperti itu, Miss.
Tapi nanti kalau teman-teman nanti mau mengambil catatan ya atau belajar kembali di kelas itu lewat rekaman sambil mencatat. Karena kalau nggak dicatat, trust me guys, bakalan hilang nanti. Terutama vocab itu memang disarankan dicatat. Tolong ya teman-teman dicatat seperti itu. Jadi kalau contoh kalimat sentence di modul mungkin maksudnya pertanyaannya contoh pertanyaan tentang sentence itu ada, Miss. Tentang subjek predikat ada. Seperti itu. Kak, maaf Google Drive-nya apakah sudah di-share, Kak? Belum, nanti setelah kelas, Miss. Jadi saya share sekalian dengan attendance list atau attendance check-nya, kemudian sama rekaman kelas, sama Google Drive. Nanti 3 link itu akan saya share setelah kelas seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita ke penerapannya di soal ya. Di soal structure TOEFL. Nah, di sini saya punya 3 contoh soal. Contoh pertama, seperti ini. Nah, teman-teman kan tadi kan saya sampaikan kalau di kalimat itu wajib punya subjek sama predikat. Nah, jadi dipastikan dulu cari 2 ini, ada nggak di soal. Nah, cara yang paling gampang kalau menurut saya ya, cara yang paling gampang itu dicari predikatnya dulu, bukan subjeknya dulu ya. Kenapa? Karena subjek itu bisa panjang banget, teman-teman. Nah, sepanjang-panjangnya predikat itu tidak sepanjang subjek gitu. Jadi subjek itu bisa panjang banget. Nah, jadi cari predikatnya dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, di soal teman-teman menemukan ada predikat nggak? Kalau ada yang mana, teman-teman? R Kak. Iya, betul, ada are ya. Pokoknya kalau teman-teman menemukan dari keluarganya to be, entah itu is, entah itu am, entah itu are atau was atau were, fix itu predikat. Ya. Nah, are di sini fungsinya dia sebagai auxiliary, verb-nya adalah noun. Jadi kita sudah punya predikat. Nah, kita cek dulu karena kan selain predikat yang harus ada di kalimat itu adalah subjek. Pertanyaan saya ke teman-teman, di sebelumnya predikat itu ada subjeknya nggak? Kalau ada yang mana? Jelas nggak ada ya, karena itu titik-titik teman-teman. Berarti di sini kita butuhnya subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek teman-teman, yaitu kata benda atau kata ganti. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? A Kak. Ya, yang alfa. Betul. Jadi jawabannya yang alfa. Nah, kalau yang Bravo salahnya kenapa? Bravo itu ada kelas kata pemborosan, teman-teman, yaitu that. That di situ kelas katanya adalah kata hubung atau conjunction. Kita nggak butuh kata hubung atau conjunction ketika nggak ada yang dihubungkan, karena subjek predikatnya cuma satu. Ya, atau kita nggak butuh conjunction kalau subjek dan predikat di kalimat itu cuma satu. Ya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, kalau yang Charlie itu ada pemborosan predikat. Di soal sudah ada predikat, jangan dimasukkan predikat lagi. Nanti nggak bisa diartikan juga ya. Kalau yang Delta sama kayak yang Bravo, ada kata hubung atau conjunction. Kita nggak butuh kata hubung kalau subjek predikat cuma satu. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada kata tanya di soal atau di jawaban ya, di soal structure TOEFL, fix itu adalah conjunction, teman-teman. Entah itu which, entah itu who, entah itu how, why, dan sebagainya. Pokoknya kalau teman-teman menemukan kata tanya di dalam soal atau jawaban itu conjunction. Nah, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Nanti nggak, kalau diartikan ada yang hilang nanti. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca kurang lebih, shrikes are known to impale their prey on thorns. Kalau diartikan, burung shrike atau burung condet ya kalau nggak salah ini namanya. Burung condet dikenal atau diketahui akan menancapkan buruan mereka atau mangsa mereka di duri-duri pohon. Seperti itu. Oke, nice. Jawabannya adalah yang alpha ya untuk contoh pertama, teman-teman. Good. Contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman sama. Coba dicari di soal, ada kata kerja sebagai predikat nggak, teman-teman? Kalau ada yang mana? Tidak ada. Hilang tidak ada. Nggak ada ya, betul. Nah, karena kalimat selalu butuh predikat, maka di titik-titik kita butuh predikat. Pertanyaan saya lagi, ada subjek nggak, teman-teman, di situ? Kalau ada yang mana? Magnetotactic bacteria. That's right. Magnetotactic bacteria itu adalah subjeknya ya. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang predikat saja. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? C.
Ya, yang Charlie ya. Nah, yang Alfa salah karena di situ double subject diartikan nanti gak enak. Masa misalnya nih teman-teman, yang gampang aja dalam bahasa Indonesia nih. Wawan dia adalah teman saya atau dia Wawan adalah teman saya kan gak enak. Lebih enak dia adalah teman saya atau Wawan adalah teman saya. Itu kan lebih enak. Nah, kalau ada dua-duanya itu gak enak, teman-teman. Ada kata benda, ada kata ganti satu aja. Jadi pemborosan makna nanti ya. Kalau yang Bravo itu ada conjunction, ada juga subjek lagi, sedangkan kita masih belum punya predikat, nggak bisa. Nah, kalau yang Delta sama, itu bukan predikat, kita tadi butuhnya predikat. Ya, jadi jawabannya Charlie. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Kalau diartikan, bakteri magnetotactic pertama kali dikenalkan gitu ya, di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Oke, good. Kita lanjut ke contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, dicari kata kerja sebagai predikat di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman sama. Coba dicari kata kerja sebagai predikat di soal. Ada nggak, teman-teman? Kalau ada, yang mana? Nggak ada. Nggak ada ya, good. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, karena titik-titiknya di depan sendiri, teman-teman. Dan sebelumnya predikat itu kan wajib harus ada subjek kan? Dan urutannya kan subjek baru predikat. Nah, berarti di sini kita kehilangan SP, subjek dan predikat. Maka carikan ABCD yang subjek dan predikat. Kira-kira yang mana, teman-teman? Hati-hati. D. Ya, betul. Yang delta. Ya, di situ subjeknya coconut waste briquettes. Itu satu kata, teman-teman. Atau satu benda, satu wujud. Ini ya. Predikatnya adalah reduce. Oke, loh sir, yang alpha itu kalau misalnya waste-nya jadikan kata kerja sebagai predikat bisa nggak? Kan waste kan bisa jadi kata kerja. Hati-hati teman-teman. Nah, kalau misalnya waste itu kata kerja, berarti kan subjeknya coconut, dia tunggal. Maka harusnya pakainya verb SES, bukan verb satu. Ya, jadi yang alpha ini waste-nya bukan kata kerja, dia adalah kata benda. Artinya limbah. Seperti itu. Nah, ini nanti kalau dibaca, coconut waste briquettes reduce deforestation across the globe. Kalau diartikan, briket limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia atau seluruh bumi. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, sebelum kita ke latihan buat teman-teman, mungkinkah ada yang ingin ditanyakan dulu? Silahkan. Nggak ada ya, teman-teman. Easy ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Jangan takut benar teman-teman, kita belajar. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, Charlie. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie. Mari kita cek teman-teman. Oke, di situ cari predikat dulu. Ada kata became, itu verb 2 ya. Verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat teman-teman. Nah, tapi belum ada subjeknya, ya sudah kita carikan subjek. Jawabannya adalah Charlie. Betul, teman-teman. Yang alpha salah karena ada kata hubung atau conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu ya. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, pemborosan predikat. Kalau yang Delta sama kayak yang Alpha ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction atau kata hubung ketika subjek predikat cuma satu. Jadi jawabannya Charlie. Nanti kalau dibaca, Colorado became a state in 1876. Kalau diartikan, Colorado menjadi sebuah negara bagian di tahun 1876. Seperti itu. Lanjut ke nomor 2. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta. Alright, good. Antara alfa atau delta, mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa, kita cari predikat dulu di soal, ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, images itu artinya gambar-gambar, teman-teman. Dia kata benda, ya. Out of clay, clay itu artinya tanah liat, stone itu batu, metal itu logam. Ini kata benda semua, dia dirubah menjadi keterangan oleh preposisi out of, artinya dari. Nah, berarti ini kita belum memiliki kata kerja sebagai predikat. Nah, di sini kita butuh predikat. Karena titik-titiknya di paling depan dan di sebelumnya predikat itu kan kita butuh subjek ya, teman-teman. Berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Cari A, B, C, D yang subjek dan predikat. Oke, yang alpha ada subjek the shaping, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat, teman-teman ya. Alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo ada subjek sculpting the shapes, itu Jaren tadi ya. Tapi dia nggak bisa jadi predikat, nggak ada predikatnya ya. Hanya ada subjek saja, kita masih kehilangan predikat. Kalau yang Charlie, nah to verb 1 itu tidak bisa jadi subjek ataupun predikat. Kita kehilangan subjek predikat kalau yang Charlie. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada subjek sculptures, artinya para pemahat atau pematung. Predikatnya adalah shape, artinya membentuk. Ya. Nah, itu kalau dibaca, sculptures shape images out of clay, stone, and metal. Kalau diartikan, para pemahat atau para pematung membentuk gambar-gambar dari tanah liat, batu, dan logam. Seperti itu. Lanjut ke number 3. Jangan takut salah, kita belajar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat teman-teman ada jawaban alpha, alpha, alpha. Kemudian ada pertanyaan juga, Kak, image-nya kok pakai images out? Pakai images, bukan harusnya image. Nah, kata benda itu bisa ditambahkan S ya, teman-teman. Misalnya book artinya buku. Nah, books artinya buku-buku. Jadi itu menjamakkan benda. Jadi images itu artinya adalah gambar-gambar. Seperti itu, teman. Untuk soal sebelumnya tadi ya. Jadi yang bisa ditambahkan S itu bukan cuma kata kerja, kata benda juga bisa. Nah, bedanya kalau kata kerja ditambahkan S, jadi kalau ada verb SIS itu kapan dipakainya? Ketika subjeknya tidak memiliki S atau ketika subjeknya tunggal. Ya. Nah, tapi kalau misalnya S-nya sudah dipakai di subjek atau subjeknya jamak, maka kata kerjanya nggak boleh ditambah S lagi. Jadi pakainya verb 1. Oke, nah jadi S kalau di kata kerja dipakainya di predikat ketika subjeknya tunggal, tapi kalau S ditambahkan ke kata benda untuk menjamakkan kata bendanya, teman-teman. Misalnya binatang itu bahasa Inggrisnya animal. Nah, kalau kita mau bilang binatang-binatang atau binatangnya banyak itu kita bilangnya animals. Seperti itu. Sama kayak image. Image itu gambar, gambar-gambar itu images. Seperti itu. Dapat ya, Mister? Oke, dan saya lihat semuanya menjawab alfa untuk soal ini. Mari kita cek ya. Di situ cari kata kerja sebagai predikat dan tidak ada kata kerja sebagai predikat. Kalau kita sudah tahu kita kehilangan predikat dan titik-titiknya di paling depan, berarti kita juga kehilangan subjek karena sebelumnya predikat harus ada subjek, teman-teman. Jadi kalimat ini kehilangan subjek dan predikat. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Di situ ada subjek the computer input unit. Satuan input komputer. Nah, predikatnya adalah changes. Nah, ini pakai verb SIS predikatnya. Kenapa? Karena subjeknya nggak pakai S, teman-teman. Jadi, untuk menyatakan fakta dalam bahasa Inggris, S itu ditambahkan ke salah satu. Kalau nggak ke subjek, ya ke predikat. Tapi jangan dua-duanya ya, jangan dua-duanya pakai S. Seperti itu. Nah, jawabannya alpha nanti kalau dibaca, the computer input unit changes all data into electronic pulses. Satuan input komputer merubah semua data ke dalam sinyal-sinyal elektronik. Kalau yang Bravo salah karena tidak ada kata kerja sebagai predikat.
Charlie malah ada conjunction ya teman-teman. Kita nggak butuh conjunction. Kalau delta ada kata bendanya changes itu subjek. Artinya perubahan-perubahan ya. Karena nggak mungkin predikat di paling depan di soal structure TOEFL. Kemudian tidak ada predikatnya. Delta ini salahnya tidak ada predikatnya. Jadi jawabannya alpha. Oke, nice teman-teman. Lanjut ke number 4. Silakan. You have 30 seconds. Time's yours. Silakan teman-teman. Oke, time's up. Dan ada jawaban alpha, 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 dan sepertinya semua menjawab alpha ya. Kita cek teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada were, tapi belum ada subjek, cari subjeknya. Nah, jawabannya yang alpha teman-teman. Bravo salah karena ada conjunction. Charlie salah karena predikatnya double ya nanti. Delta ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction, kita hanya butuh kata benda sebagai subjek. Nah, jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, the earliest road markers were stones piled at intervals. Jadi, penanda jalan pertama kali adalah batu-batu yang ditumpuk secara interval atau secara berjeda seperti itu. Oke, next number 5. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban bravo, 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 bravo. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek. Ada jawaban alpha ternyata. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada predikat is noun, tapi belum ada subjek ya teman-teman. Berarti kita carikan ABCD yang bisa jadi subjek. Mari teman-teman. Yang alpha di situ studying scientific. Nah, sebenarnya teman-teman, verb ing itu bisa menjadi subjek. Namanya gerund tadi, ya. Nah, kenapa saya bilang sebenarnya? Ketika kita mau merubah kata kerja menjadi subjek atau verb ing namanya gerund tadi, itu harus mengikuti aturan kata dasarnya. Kalau misalnya kata dasarnya butuh objek, maka setelahnya harus dikasih kata benda sebagai objek atau kata ganti ya. Jadi yang bisa jadi objek itu sama kayak subjek, teman-teman. Kalau nggak kata benda ya kata ganti seperti itu. Nah, study itu dia butuh objek, teman-teman. Artinya kan mempelajari. Sedangkan setelah kata studying itu nggak ada kata benda sebagai objek. Artinya yang alpha ini gerundnya belum selesai. Ini nanti nggak bisa diartikan. Mempelajari yang ilmiah mengenai jaringan, kan gak enak. Harusnya mempelajari apa yang ilmiah mengenai jaringan. Jadi harus ada kata benda dulu. Misalnya mempelajari artikel ilmiah atau jurnal ilmiah mengenai jaringan. Dikenal sebagai histologi misalnya teman-teman ya. Jadi dia harus ada objeknya tapi nggak ada objeknya. Ini gerundnya tidak lengkap. Nggak bisa jadi subjek karena kurang lengkap ya. Kalau yang bravo, the scientific study. Nah, study di sini kata benda teman-teman. Karena ada the di situ ya. Berarti di sini jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang Charlie itu verb 1 nggak bisa jadi subjek. Yang delta itu ada conjunction atau ada predikat lagi, itu double predikatnya. Jadi jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the scientific study of tissues is known as histology. Kalau diartikan, penelitian ilmiah mengenai jaringan dikenal sebagai histologi. Kemudian ada pertanyaan di chat. Kak Priski, saya izin... Oh, sorry. Lupa bawain, jadi gak bisa. Oke, silahkan, Miss. Nggak apa-apa. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6 ya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Baik, teman-teman, silakan jawabannya dikirim di chat ya. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa, beda juga nggak apa-apa, sebisanya teman-teman. Dan saya lihat di chat ada jawaban alfa. Semuanya menjawab alfa ya. Kita cek teman-teman. Di soal cari predikat, di situ nggak ada kata kerja sebagai predikat, berarti kita di sini butuh predikat. Dan karena sebelumnya predikat kan harus ada subjek, teman-teman. Itu titik-titiknya di paling depan, artinya kita juga butuh S-nya atau subjeknya. Jadi cari subjek predikat. Ya, jawabannya adalah yang alfa. Good job, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, Canada has a bicameral or two-chamber parliament. Kalau diartikan, Kanada memiliki sebuah parlemen bicameral atau parlemen 2 kamar, seperti itu. Oke, kalau yang Bravo ada subjek tapi nggak ada predikatnya, nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction, kita nggak butuh conjunction ya. Kalau subjek predikatnya cuma 1. Kalau yang Delta sama, ada conjunction sedangkan subjek predikat cuma 1. Jadi jawabannya alpha. Oke, lanjut ke number 7. Silahkan, you have 30 seconds, time's yours. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie. Kita cek ya. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata. Nah, hati-hati dengan kata close, teman-teman. Close di situ itu bukan kata kerja ya. Karena close kalau dia kata kerja artinya menutup. Dia butuh objek. Sedangkan di situ nggak ada objeknya. Setelahnya close itu kan nggak ada kata benda. Adanya preposisi to. Nah, preposisi itu merubah kata setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Keterangan nggak bisa jadi objek. Nah, close ini artinya dekat. Dia adalah kata sifat. Sama kayak close friend, teman dekat. Seperti itu ya. Nah, di situ berarti kita belum punya predikat. Harus masukkan predikat di sini. Subjeknya adalah muskrats. Itu sejenis hewan pengerat, ya, sejenis tikus, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Kenapa? Karena alpha verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Yang Bravo ada predikat lagi. Maksud saya ada subjek lagi ya, teman-teman, maaf. Karena di situ kan sudah ada subjek. Kita hanya butuh predikat saja, tidak perlu subjek lagi. Kalau yang Delta itu tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya Charlie. Nanti kalau dibaca, muskrats generally stay close to the edge of a bog. Jadi tikus musk itu mungkin disebutnya tikus rawa gitu ya. Tikus rawa umumnya tinggal dekat dengan tepian rawa. Seperti itu. Lanjut ke number 8. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, dan semuanya sepertinya menjawab alfa. Kita cek teman-teman. Di situ, nah, dates ini kata kerja ya. Jadi memang dates itu kadang artinya tanggal, date juga bisa artinya kurma, juga bisa artinya kencan atau jalan keluar gitu ya. Nah, tapi dates di sini ada from-nya. Dia artinya adalah berawal dari atau berawal sejak gitu ya. Nah, jadi dates ini dia adalah kata kerja, teman-teman. Dia verb SES. Memang nggak enaknya bahasa Inggris seperti itu. Kadang satu kata memiliki banyak arti. Nah, banyak arti nanti biasanya kelas katanya juga beda. Seperti itu. Nah, salah satunya date ini. Dia artinya bermula atau berasal. Nah, tapi kita belum punya subjek, jadi kita carikan subjek di situ. Jawabannya betul yang alpha, teman-teman. Kenapa? Karena kayak yang Bravo ada conjunction, kita nggak butuh conjunction. Charlie juga sama, itu ada conjunction. Yang Delta juga sama, ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma 1. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the modern circus dates from the end of the 18th century. Kalau diartikan, sirkus modern berasal dari akhir abad ke-18. Seperti itu.
Oke, nice. Lanjut ke number 9. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, time's up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban alfa, 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 alfa. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Baik, kita cek ya. Seperti biasa cari predikat di soal, teman-teman. Di situ ada adopted, artinya mengadopsi, ya. Tapi belum ada subjek, berarti kita harus carikan subjek dulu. Nah, jawabannya berarti yang alpha. Nice. Nanti kalau dibaca, Canada adopted the decimal system of coinage in 1867. Kalau diartikan, Kanada mengadopsi sistem desimal dari coinage di tahun 1867. Bravo, salah karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Charlie juga sama ya, teman-teman. Ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Yang delta itu double predikat. Ya, ada to be sama verb 2 nggak boleh teman-teman. To be sama verb 2 itu nanti berdiri sendiri-sendiri. Seperti itu. Karena to be atau auxiliary itu nggak boleh gandeng dengan verb 2. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Kak, contoh predikat atau subjek yang lebih dari satu itu gimana? Contoh ya teman-teman. Kalimat dalam bahasa Indonesia aja dulu. Yang memiliki lebih dari satu subjek dan dua predikat. Contohnya, memiliki misalnya dua subjek, dua predikat. Contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya adalah ini contoh dari saya aja ya. Saya suka apel karena dia memiliki nutrisi yang baik misalnya. Ini kalau ditranslate, I like apples because itu conjunction ya teman-teman. It has, they berarti teman-teman. Kalau apple-nya banyak berarti pakainya they. Because they are rich in, misalnya nutrition atau vitamins A gitu ya. Misalnya teman-teman. Nah itu ada dua subjek, dua predikat. Subjek pertama I, predikatnya like. Subjek kedua adalah they, predikatnya adalah are. Nah di situ dihubungkan dengan conjunction because, kata hubung. Seperti itu, Miss. Gimana Miss Sabrina? Apakah dapat dari contoh saya barusan? Oke, dapat ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Kak. Sorry, tentang yang verb ing yang sebenarnya bisa jadi subjek tapi nggak bisa tadi gimana? Jadi gini, kata kerja itu bisa jadi subjek, teman-teman. Namanya gerund ya, itu harus di-ing-kan atau di-verb ing-kan. Misalnya nih, Miss. Misalnya ya. Misalnya saya punya kalimat seperti ini. Ini nggak enaknya kenapa? Misalnya ya. Menemui adalah, misalnya menemui adalah kesempatan yang jarang misalnya, atau yang sulit misalnya. Menemui adalah kesempatan yang jarang. Kira-kira enak nggak, Miss, kalimat ini didengar? Nggak enak ya. Nah, nanti kehilangan apa? Atau kalau misalkan saya bilang ke Miss Alia, menemui adalah kesempatan yang jarang. Kira-kira nanti Miss Alia akan bertanya gimana? Akan ada pertanyaan gimana? Atau ke teman-teman semua deh. Misalnya ke teman-teman bebas. Misalnya kalau saya tiba-tiba ngasih informasi ke teman-teman. Menemui adalah hal terindah di hidupku misalnya. Atau menemui adalah hal kesempatan yang jarang. Nah itu ada pertanyaan di chat. Menemui apa atau menemui siapa? Nah menemui itu butuh objek teman-teman. Jadi ketika dia digerenkan harus dikasih objek dulu. Misalnya, menemui Mr. P adalah kesempatan yang jarang atau yang tidak semua orang bisa dapatkan, misalnya gitu. Nah, contohnya. Tapi ada juga kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Jadi kalau contohnya berenang tadi ya. Berenang
itu sangat menyenangkan atau berenang sangatlah menyenangkan. Nah, itu malah setelah berenang kalau dikasih objek nggak enak gitu, Miss. Jadi gini, gerund itu sebenarnya bisa jadi subjek ya, teman-teman, tapi mengikuti aturan kata dasarnya atau verb satunya. Dia butuh objek atau enggak. Kalau butuh objek, maka gerund itu harus dikasih objek. Contohnya kata menemui. Nah, tapi ada juga beberapa kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya berenang, maka itu nggak perlu dikasih objek. Jadi kalau kita bilang swimming aja, itu bisa jadi subjek. Nah, tapi kalau meeting aja, atau misalnya seeing aja, itu nggak bisa jadi subjek aja, teman-teman. Harus ada objeknya. Seperti itu, Miss Aulia. Apakah dapat, Miss? Ya, mudeng ya. Jadi sebenarnya grammar atau aturan dalam bahasa Inggris yang kita sebut dengan structure atau grammar atau ada juga yang nyebutnya syntax, itu kenapa kok dibuat? Karena sebenarnya itu ada hubungan dengan makna, teman-teman. Kenapa kok nggak enak kita bilang begini? Oh, berarti ada aturannya gini, berarti gini. Seperti itu. Jadi dapat ya. Tergantung kalimat ya, betul, Mas. Tergantung makna. Jadi ada kata kerja itu istilahnya kalau di grammar itu transitif atau butuh objek. Ada juga kata kerja itu yang tidak butuh objek atau istilahnya intransitif. Ada juga yang bahkan dua-duanya. Contohnya stop. Stop itu artinya bisa menghentikan. Menghentikan itu butuh objek. Tapi stop juga bisa artinya berhenti. Itu tidak butuh objek. Seperti itu. Memang lebih ke makna, teman-teman. Nanti ke konteks atau ke makna. Seperti itu. Makanya tadi di awal saya sampaikan ya, yang paling penting adalah vocab. Kalau teman-teman dapat vocab baru, tolong ditulis biar nggak hilang, teman-teman. Seperti itu. Oke, nice. That's good question. Kita lanjut lagi ke nomor terakhir, teman-teman. Nomor 10. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban bravo, 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 bravo. Dan semuanya menjawab bravo. Mari kita cek ya. Seperti biasa cari kata kerja sebagai predikat. Hati-hati teman-teman. Like ini bukan kata kerja ya teman-teman. Kenapa? Karena kata kerja yang sebagai kan verb 1 dia. Fungsinya sebagai predikat. Predikat itu tidak mungkin di depan. Jadi ini bukan verb, bukan kata kerja teman-teman. Nah, like ini punya kelas kata lain namanya preposisi artinya seperti. Jadi dia bukan kata kerja ya. Artinya seperti atau mirip seperti itu. Nah, dia preposisi. Nah, berarti ini bukan predikat. Kalau ditarik ke belakang kita masih kehilangan kata kerja sebagai predikat. Cari sebentar. Ini berarti di sini kita butuh predikat. Apakah sudah ada subjek? Sebelum titik-titik ada kata benda yaitu protozoans. Itu adalah subjeknya. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Nah, cari ABCD kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Ya. Kita cek satu-satu. Yang alpha reproducing itu verb ing. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Oke. Kalau yang bravo reproduce itu verb 1. Kemungkinan bisa jadi predikat ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie itu verb 1 tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau yang delta reproduction. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata yang akhirnya action seperti ini ya, dalam bahasa Inggris, 90% dia adalah kata benda. Sisanya kadang bisa jadi kata kerja, tapi reproduction itu dia adalah kata benda, teman-teman. Seperti itu. Nah, berarti di sini kita butuhnya kata kerja sebagai predikat, delta nggak bisa karena dia kata benda ya. Jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, like bacteria, protozoans reproduce by splitting into. Kalau diartikan, seperti bakteri, protozoa bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi 2. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi singkat mengenai subjek predikat atau kalimat ya. Jadi yang tahap pertama yang perlu teman-teman kuasai adalah menentukan subjek predikat di dalam soal supaya kita tahu hilangnya di bagian apa. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum before we dismiss the class, maybe anyone of you have any question, guys? Silakan kalau ada pertanyaan.
Nggak ada ya, teman-teman. Sebenarnya mudah karena tadi saya lihat teman-teman baru 6 detik misalnya atau 5 detik sudah nemu jawaban. Hanya perlu pembiasaan saja, ya. Nah, nanti kalau teman-teman ada waktu luang silakan datang lagi di sesi sesi malam nggak apa-apa karena latihan-latihan nanti beda dengan sesi sore ya. Tapi penjelasannya sama, teman-teman. Kemudian kalau ada waktu luang lagi di luar kelas, teman-teman bisa mengerjakan yang dari Google Drive seperti itu. Thank you so much, Miss Lot. Oke, terima kasih teman-teman, and it's great to meet you. Terima kasih. I'll see you again next time. Bless I say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day, guys. See you next time. Thank Waalaikumsalam. Thank you, Kak. You're welcome. See you guys. Thank you.